Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini adalah pertemuan ke-12 kita, di mana adapun materi hari ini saya akan menjelaskan ada 2 materi yang akan saya bawakan dan kita akan juga langsung praktekkan ke Cisco, yaitu tentang DHCP dan juga VLSM. Yang pertama tentang DHCP itu mungkin kalau kalian ingat pernah di pertemuan ke-10 kita bahas tentang IP address statis dan IP address dinamis. Dimana kalau IP address statis itu kan kita mengkonfigurasi komputernya satu persatu secara manual. Sedangkan kalau IP address dinamis itu dimana kita sistem yang akan secara otomatis memberikan alamat IP address kepada setiap komputer. Dimana fitur IP address dinamis itu namanya DHCP. Jadi hari ini kita akan membahas tentang materi DHCP. Untuk soalnya sendiri mungkin saya akan memakai soal yang kemarin, di mana IP-nya itu 172.16.471. Subnet masknya ini 255.25255. Ini kita sudah cari kan minggu lalu, jadi saya anggap saya tidak usah bahas ini lagi. Network address-nya yang ini. Broadcast address-nya itu yang ini 172.16.42555. Sedangkan valid IP itu dari 172.16.41 sampai 172.1 ini 164.1.254. Kemudian jumlah hostnya itu adalah 2/8 dikurang 2 sama dengan 254. Jadi pada jaringan ini dapat menampung 254 host. Dan prefixnya adalah 24 seperti biasa, di mana host pertama itu selalu saya jadikan default gateway. Oke, saya akan membuat contoh jaringan LAN sederhana di mana menggunakan fitur DHCP. Jadi anggap saja di sini saya bikin ini ada 5 komputer. Nah, seperti biasa, kalau ada 5 komputer, kita ingin menghubungkan 5 komputer ini. Kita menggunakan apa untuk menghubungkannya? Menggunakan switch. Nah, kita menggunakan switch. Kemudian, yang paling penting yang harus ada di dalam pada saat kita menggunakan DHCP adalah kita harus menggunakan yang namanya server. Jadi kita harus memiliki server. Servernya itu kalian ambil di end device. Kemudian kalian pilih server. Nah, di sini kalian pilih server. Jadi kalau kalian ingin menggunakan DHCP harus ada server. Ingat, server itu apa? Server itu sebagai kayak pusat komputer. Jadi ini server ini sebagai pengendali di dalam suatu jaringan. Pusat pengendali atau center. Oke. Jadi saya bikin dulu kotak-kotak ini, satu kotak sebagai penanda kalau komputer-komputer ini berada dalam satu jaringan. Dimana saya kasih dulu, saya sambungkan dulu antara komputer dan switchnya. Di sini saya menggunakan, terserah kalian apakah mau menggunakan yang ini, menggunakan strike atau bisa juga menggunakan lightning. Kalau saya menggunakan lightning ini artinya kabelnya itu secara otomatis memilih kabel yang paling cocok. Jadi saya pakai lightning saja. Jadi dia otomatis memilih kabel yang paling cocok. Nah, seperti ini. Oke, saya sambungkan dulu PC-nya. Oke. Kemudian saya beri catatan. Ini network address-nya adalah berapa tadi? Oke, 172.16.40. Kemudian saya langsung tuliskan saja subnet masknya. Subnet masknya itu kan 255
2550. Kemudian default gateway-nya yaitu 172.16.4.1. Oke, supaya mudah saya tuliskan dulu. Kemudian, kan di sini kita memiliki komputer, server, dan switch. Jadi, kalau kita ingin menggunakan DHCP, yang pertama kita konfigurasi adalah servernya. Oke, jadi saya ingin konfigurasi servernya dulu. Saya klik servernya. Muncul seperti ini. Kemudian kalian pilih desktop. Kemudian kalian pilih IP configuration. Kalian pilih static. Jadi logikanya kalau di DHCP itu, di servernya itu kita menggunakan konfigurasi static. Sedangkan di PC-PC lain kita menggunakan DHCP. Jadi khusus servernya ini kita pakai static dulu. Caranya jadi pertama default gateway-nya kita isi dulu, kan ini sudah ditentukan ini. 172.16.4.1. Kemudian IP address-nya. Karena kita sudah menggunakan 1, jadi saya menggunakan 2 untuk IP address dari servernya. Kemudian subnet mask-nya 255 kan dari sini. Jadi 255.0. Oke. Jadi sudah saya config, kemudian saya kasih catatan dulu. Jadi server IP address dari server adalah 172.16.4.2. Oh ya, kemudian kan sekarang servernya baru servernya ini yang ada IP address-nya dengan cara static. Kemudian saya akan mengatur fitur DHCP-nya. Caranya bagaimana? Yang kita atur dari server lagi. Kita klik servernya. Tadi kan kalau kita mau mengatur IP dari server kan kita pilih desktop. Kalau untuk mengatur DHCP-nya kita pilih service. Setelah kalian pilih service, pilih DHCP. Nah, di sini kan ada HTTP, ada DHCP. Kalian pilih yang DHCP. Kemudian setelah muncul seperti ini ada kata DHCP. Kemudian yang pertama, service-nya kalian on-kan. Nah, di sini saya on-kan. Oke. Lalu kalian isi default gateway-nya. Kan default gateway tadi berapa untuk jaringan ini? 172.16.4.1. Oke. Kemudian di sini ada start IP address. Start IP address-nya ini kita isi mulai, anggap saja komputer yang ini kita mau isi dengan nomor berapa, IP address berapa. Kan IP address yang 1 kan sudah dipakai sebagai default gateway. Nomor 2 kan sudah dipakai sebagai server. Jadi anggap saja IP address-nya saya mulai dari 3. Oke. Subnet mask-nya berapa? Subnet mask-nya kan sudah benar 255.255.255.0. Kemudian maksimum number user atau maksimum jumlah pengguna. Coba kalian lihat. Di sini jumlah hostnya berapa? 254. Makanya saya ganti di sini. Jadi 254. Kemudian jadi setelah kalian isi default gateway, setelah kalian isi start IP address dan kalian isi subnet mask dan maksimum number user, kemudian kalian save. Nah, kalian bisa lihat di sini akan masuk terinput data-data yang telah kalian isikan seperti ini. Kan default gateway-nya, start IP address-nya, subnet mask-nya, maksimum user-nya. Nah, akan masuk seperti ini. Artinya sekarang kalian telah mengkonfigurasi DHCP. Ingat, DHCP itu dikonfigurasi di mana? Di server. Jadi DHCP-nya ini kita konfigurasi, makanya wajib ada server. Oke, saya tutup. Lalu, kan sekarang kita sudah atur ini fitur DHCP-nya sekarang. Bagaimana caranya kita memberikan alamat pada 5 komputer ini menggunakan DHCP?
Caranya bagaimana? Seperti ini, kalian klik komputernya, kemudian kalian pilih desktop, lalu pilih IP configuration. Kan selama ini kita pakai static. Sekarang kalian pilih langsung klik DHCP. Maka secara otomatis dia akan merequest atau meminta secara otomatis alamatnya. Maka kalau kita klik DHCP, maka alamatnya akan tersedia secara otomatis. Nah, kalian bisa lihat. Jadi sekarang komputer ini IP-nya 172.16.43 tanpa kita ketik. Jadi dia langsung tersedia otomatis. Oke, sekarang komputer kedua. Desktop, sama kayak cara yang tadi. Desktop, IP configuration, kalian klik DHCP. Nah, tersedia otomatis. Oke, begitu juga kita lakukan ke komputer-komputer lainnya. Desktop, IP configuration, DHCP. Nah, lanjut lagi. Desktop, IP configuration, DHCP. Oke, jadi sekarang semua komputer ini telah memiliki IP address dengan menggunakan fitur DHCP. Sekarang kita ingin mengetes apakah komputer ini sudah saling terkoneksi. Caranya seperti biasa, yaitu kita menggunakan ini, SIM ini. Nah, seperti muncul seperti ini, kita lihat dulu. Muncul seperti ini. Kemudian kita seperti biasa kirimkan pesan. Nah, misalnya saya mengirim dari PC 1 ke PC 4. Oke, successful, artinya berhasil terkirim. Sekarang dari komputer 3 komputer PC 0. Oke, successful. Sekarang saya coba lagi. Dari server ke PC 2. Oke, successful. Kemudian saya ingin mengirim lagi dari PC 3 ke server. Oke, successful juga. Jadi dapat kita simpulkan bahwa komputer atau perangkat-perangkat pada jaringan ini telah terkoneksi dengan baik. Oke, jadi inilah materi untuk IP address dinamis atau menggunakan fitur DHCP.